Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pabelan, Bapak Dr. Andes Triajar Suprapto Alkusworo, MPD. Yang kami hormati Ibu Kasubag TU, Ibu Endah Mulyati SE MSI. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, Bapak Suwarno, SPD MOR. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, Ibu Ari Pudiastuti, SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Masyarakat, Ibu Sri Mulyani, SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kelas 10 SMA Negeri 1 Pabelan. Yang kami hormati Bapak Ibu Pembina OSIS SMA Negeri 1 Pabelan. Dan yang kami cintai semua peserta didik kelas 10. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa dipertemukan pada acara video conference untuk mengikuti kegiatan MPLS tahun 2021-2022 yang akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari Senin tanggal 12 Juli sampai dengan 14 Juli 2021. Adapun susunan acara untuk hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua adalah laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Ari Pudiastuti, SPD MPD. Berikutnya yang ketiga adalah doa yang akan disampaikan oleh Ibu Mustaqimah, SPDI. Acara yang kedua adalah sambutan Kepala Sekolah dan pembukaan MPLS yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Triajar Suprapto Alkusworo, FPD. Acara yang ketiga adalah perkenalan seluruh guru dan karyawan SMA Negeri 1 Pabelan yang akan disampaikan oleh Ibu Katarina Sitoresmi. Dan yang terakhir adalah tugas mandiri. Acara pada hari ini akan dilaksanakan semuanya melalui video conference, yaitu melalui Google Meet, dan nanti ada penugasan yang akan disampaikan melalui Google Classroom. Sedangkan untuk acara yang hari kedua dan hari ketiga atau hari Selasa dan hari Rabu akan disampaikan semua materi pembelajaran untuk MPLS melalui Google Classroom. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai pada acara yang pertama, yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh peserta video conference pada hari ini. Kepada operator kami persilahkan untuk menyiapkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia,
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang berikutnya adalah laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Ari Budiastuti SPD MPD selaku Waka Kesiswaan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Kasubag Tata Usaha, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Panitia MPLS, dan Pembina OSIS SMA Negeri 1 Pabelan. Pertama, kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang dengan rahmat kasih sayangnya mengizinkan kita untuk melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang selanjutnya kita sebut MPLS bagi peserta didik baru SMA Negeri 1 Pabelan tahun pelajaran 2021-2022 melalui video conference pada pagi hari ini. Sebagai warga-warga baru di SMA Negeri 1 Pabelan, peserta didik kelas 10 tentunya belum mengenal sekolah barunya secara utuh. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan pengenalan sekolah kepada peserta didik baru secara benar dan terarah melalui kegiatan MPLS. Adapun tujuan kegiatan MPLS adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali potensi diri peserta didik baru. Yang kedua, membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. 3. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai peserta didik baru. 4. Mengembangkan interaksi positif antara peserta didik dan warga sekolah lainnya. Yang kelima, menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Yang keenam, membangun pendidikan karakter melalui proses MPLS dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta dan gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Dan yang ketujuh, memahami dan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Pabelan pada tahun pelajaran 2021-2022 akan diikuti oleh peserta didik baru sebanyak 180 orang yang terdiri atas 89 peserta didik putra dan 91 peserta didik putri. Masa pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari ini, Senin 12 Juli 2021 sampai dengan Rabu 14 Juli 2021 secara online menggunakan media Google Meet dan Google Classroom. Satu yang tadi saya terlewat, kalau tadi saya menyebut yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan seterusnya, tidak lupa yang saya cintai semua peserta didik baru SMA Negeri 1 Pabelan, dan semoga cinta saya dan cinta Bapak Ibu guru lainnya kepada peserta didik baru tidak bertepuk sebelah tangan. Harapan kami demikian.
Demikian laporan kami. Selanjutnya kami mohon nanti Bapak Kepala Sekolah berkenan membuka kegiatan MPLS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan oleh Ibu Ari Budiastuti untuk melaporkan kegiatan MPLS pada tahun ini. Menginjak acara berikutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Ibu Mustaqimah. Kepada Ibu Mustaqimah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang muslim bisa mengikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu, serta menengadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Ya Allah, saat ini kami memohon kepadamu, rahmat, hidayah, serta ridhoilah kami dalam melaksanakan kegiatan MPLS tahun ini. Lancarkanlah dan berkahilah serta jauhkanlah kami dari kesulitan dalam melaksanakan semua rangkaian acara MPLS untuk siswa baru SMA Negeri 1 Babelan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami yang sekarang mengikuti kegiatan MPLS ini, agar kami dapat meresapi dan mengetahui tujuan dari kegiatan ini, serta mudahkanlah bagi kami dalam memahami seluruh materi yang disampaikan oleh narasumber-narasumber kami. Ya Allah yang Maha Pemberi Petunjuk, bimbinglah kami, tuntunlah kami, serta terangilah jalan kami dalam mencapai jalan yang lurus yang Engkau ridhoi. Ya Allah, angkatlah wabah COVID-19 di negara ini, agar kami bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Ya Allah yang Maha Memberi Petunjuk, bimbinglah kami, tuntunlah kami, serta terangilah jalan kami dalam mencapai jalan yang lurus yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan ampunilah dosa para pemimpin dan pahlawan bangsa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mustaqimah. Menginjak acara yang kedua adalah sambutan Kepala Sekolah dan pembukaan MPLS yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Triajar Suprapto Alkusworo MPD. Kepada Bapak Triajar Suprapto Alkusworo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, Wakil Kepala Sekolah, urusan kesiswaan, urusan kurikulum, urusan humas, juga urusan sarana prasarana. Yang saya hormati Ibu Kasubag Tata Usaha, yang saya hormati Bapak, Ibu, guru, dan karyawan segenap panitia yang tergabung dalam MPLS SMA Negeri 1 Babelan tahun pelajaran 2021-2022, dan yang saya kasihi, saya cintai segenap peserta didik kelas 10
SMA Negeri 1 Pelajaran SMA Negeri 1 Pabelan tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta insan yang berpancasila, marilah kita senantiasa tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur atas segala nikmat yang diberikan pada kita, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan tugas mulia, yaitu mengikuti acara MPLS di SMA Negeri 1 Pabelan yang kita cintai. Semoga dengan syukur ini, maka Tuhan senantiasa menambahkan nikmatnya pada kita semua. Segenap peserta MPLS yang berbahagia, yang pertama, saya selaku kepala sekolah mengucapkan selamat bergabung kepada anak-anak semua, selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Pabelan. Perlu diketahui bahwa SMA Negeri 1 Pabelan di Kabupaten Semarang adalah sekolah yang terletak di Desa Semowo, Kecamatan Pabelan. Ya, sehingga anak-anak harus tahu bahwa sekolah kita berada di Desa Semowo, Jalan Raya Semowo di Kecamatan Pabelan ini. Kami tentu sangat berbahagia menerima anak-anak semuanya, ada 180 siswa. Selamat pada kalian semuanya yang telah bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Pabelan. Semoga kesempatan kalian untuk bisa bergabung, untuk bisa belajar bersama-sama di SMA Negeri 1 Pabelan, maka kami segenap Bapak, Ibu, Guru, dan karyawan bisa menghantarkan apa yang hendak menjadi harapan maupun cita-cita dari anak-anak semuanya. Selamat untuk bisa bergabung di sekolah yang tercinta ini. Perlu diketahui bahwa SMA Negeri 1 Pabelan mempunyai semboyan atau tagline yaitu cemerlang, ya, artinya adalah cerdas meraih gemilang. Maka kami sangat mengharap anak-anak menjadi anak-anak yang cemerlang, yaitu cerdas meraih gemilang. Nah, karena sekarang ini masa masih pandemi, maka MPLS ini pun kita lakukan secara daring. Dan saya sangat bangga dengan anak-anak semuanya, yang mana tadi pagi saya mau masuk itu sudah tertolak ya karena saking banyaknya peserta. Ini menandakan bahwa anak-anak semua sudah tanggap, sudah mampu bermain atau biasa dengan teknologi modern ini. Sehingga tadi saya masuk tertolak beberapa kali, setelah ada yang Bapak Ibu Guru ada yang keluar, saya baru bisa masuk. Ini menandakan bahwa antusiasme anak-anak yang sangat tinggi ini semoga bisa terjaga sampai nanti kalian insya Allah lulus di tahun-tahun yang akan datang. Untuk masa pandemi ini nanti akan diatur secara khusus oleh Waka urusan kurikulum, masalah pembelajaran dan sebagainya. Ya, saya akan sedikit membahas kegiatan ketika nanti sudah berjalan secara normal. Perlu diketahui bahwa untuk kita yang di SMA 1 Pabelan, maka sebagai sekolah negeri kita mempunyai kegiatan sekolah yaitu intra dan ekstra. Ya, intra adalah pelajaran di dalam sekolah, sementara ekstra di luar jam pelajaran. Kalau sudah nanti KBM kita mulai, ya KBM normal kita mulai, anak-anak masuk pukul 7. Ya, anak-anak masuk pukul 7 dan pulang pukul 15.30. Sehingga nanti ketika hari pembelajaran sudah normal, ya mudah-mudahan bisa segera normal, anak-anak perlu menyiapkan energi ekstra untuk masuk pukul 7 dan pulang pukul 15.30. Kecuali hari Jumat, ya, hari Jumat kita pulang pukul 14. Kemudian hari Sabtu dan Minggu kita libur ya untuk bisa belajar di rumah dan sebagainya. Maka kita memakai sistem 5 hari belajar di sekolah. Senin sampai dengan Jumat, Sabtu Minggu libur. Kemudian kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum 2013 untuk kelas 10, 44 jam pelajaran per minggu. Ya, ini perlu diketahui anak-anak semua. Kemudian KKM kita adalah 70, ya, 70. Sehingga anak-anak ketika nanti ada nilai yang belum tuntas, belum 70, maka minta kepada Bapak Ibu gurunya untuk minta remedi, minta tugas dan sebagainya, sehingga tuntas minimal mencapai nilai angka 70. Nah, tentu saja dalam pembelajaran, ya, ada pembelajaran harian, ada tugas-tugas,
ada ulangan harian ya yang perlu kalian kerjakan, ada juga ulangan akhir semester. Ya, nanti setelah digabung nilainya di dalam rapot minimal 70. Sehingga kalau nanti kurang dari 70 itu adalah belum tuntas. Kalau belum tuntas bagaimana? Minta tugas kepada Bapak Ibu guru sampai mendapatkan nilai yang diinginkan tersebut. Untuk ulangan akhir semester ya di sekitar bulan Desember, kemudian ulangan kenaikan kelas di sekitar bulan Mei atau Juni. Ini penting untuk kita menentukan kenaikan kelas, karena untuk tuntas untuk naik kelas maka tidak tuntas maksimal adalah 2 nilai. Ya, perlu anak-anak ketahui untuk ketika tidak tuntas untuk naik kelas yang tidak tuntas maksimal adalah 2 nilai. Kalau tidak tuntasnya 3 nilai bagaimana? Ya tentu saja tidak naik kelas. Maka di awal tahun pelajaran ini sudah kami sampaikan ya, nilai KKM-nya adalah 70 dan nilai tidak tuntas untuk syarat kenaikan kelas adalah maksimal 2 mata pelajaran. Kemudian di samping intra tadi ada juga ekstrakurikuler ya, ekstra itu di luar jam pelajaran. Ekstra wajib adalah pramuka ya, anak-anak semua nanti ekstra wajib kita adalah pramuka. Tolong meskipun pandemi pramuka nanti tetap berjalan walaupun dengan sistem online semacam ini. Maka ketika ada nanti pembina pramuka menyampaikan linknya, kemudian menyampaikan tugas-tugasnya, tolong bisa ditepati, tugas dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena nilai wajib ini juga menentukan untuk kenaikan kelas. Ya, jadi nilai pramuka ini juga menentukan kenaikan kelas. Maka meskipun pandemi, nanti ekstra pramuka tetap berjalan, walaupun tidak bertemu secara langsung. Ya, dan ketika ada tugas, tolong bisa dikerjakan karena bisa membuat kalian tidak naik kelas. Kemudian ketika nanti sudah berjalan normal, ada beberapa ekstra yang bisa kalian ikuti, bisa dipilih. Ya, misalnya adalah ada PMR, ada bola voli, ada mungkin seni tata boga dan lain sebagainya. Itu bisa diikuti, dipilih mana yang sesuai dengan bakat minat kalian semuanya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain ya kalau sudah normal nanti setiap jeda semester ya kita ada semacam lomba dan sebagainya antar kelas dan sebagainya mengakrabkan Bapak Ibu guru, karyawan dan para siswa. Ada juga kegiatan tahunan pentas seni ya, ada kelas meeting akhir semester juga ada. Itu kegiatan ketika sudah normal. Kemudian juga mungkin untuk kelas 11 atau awal kelas 12 ada study tour. Ya, itu jika sudah normal. Selama masa pandemi ini, maka juga belum ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi. Tapi yang wajib tentu harus kita laksanakan. Anak-anak yang saya cintai, yang saya banggakan, SMA 1 Pabelan, ya, ini juga sangat membanggakan bagi kita. Mungkin satu-satunya sekolah ya di Kabupaten Semarang ini. Bisa kalian perhatikan ya, ini sangat membanggakan saya. Coba kalian perhatikan ketika masuk pintu gerbang ya, tengok sebelah kanan disambut dengan masjid yang hijau semacam itu. Tengok sebelah kiri ada taman yang indah seperti itu. Tepat ke depan ada juga taman, ada air mancur, ada kolam. Ini menandakan bahwa kita menyesuaikan, menyerasikan antara lingkungan dan juga dengan sang penciptanya. Ya, ini mungkin satu-satunya sekolah yang punya taman di depan sekolah, punya masjid di depan sekolah, dan lain sebagainya. Jadi di pagi hari kalian datang sudah disambut dengan indahnya 2 taman di depan sekolah dan masjid di sebelah kanan. Masuk sedikit ada gedung, di belakangnya juga ada taman lagi yang namanya adalah mini edupark. Ya, nah di situ juga kalian bisa era sekarang selfie itu juga membanggakan kita karena di situ ada taman mini edupark ya, bisa untuk selfie dan juga cukup indah. Di sebelah kirinya ada juga namanya pojok motivasi ya. Pojok motivasi merupakan ajang kita untuk memotivasi diri kita untuk bisa berprestasi dan bergairah lebih baik lagi untuk pembelajaran di tahun-tahun ini. Dan selanjutnya ada ruang-ruang kelas, ada bola
lapangan bola basket, lapangan bola voli, dan sebagainya. Ini adalah siap menyambut kalian semuanya ketika nanti pembelajaran normal sudah berlangsung. Karena ini masih pandemi, maka pembelajaran sementara lewat Google Meet ataupun Google Classroom. Semoga anak-anak sudah familiar semuanya dengan pola-pola yang kita siapkan. Kemudian yang lain lagi, tentu anak-anak harus menyesuaikan diri. Pembelajaran di SMP, di MTS harus berubah dengan sekarang kita ada di SMA. Kalau dulu SMP pertama, sekarang SMA, sekolah menengah atas. Ya, tentu harus berubah. Segalanya yang dulu anak-anak sekarang meningkat remaja, dewasa dan sebagainya, tentu itu menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan dan semoga bisa. Sekali lagi kami berharap bahwa keluarga besar SMA 1 Babelan bisa menghantarkan apa-apa yang diciptakan maupun diharapkan oleh para peserta didik maupun orang tua. Dan terakhir, sekali lagi selamat bergabung. Selamat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di SMA 1 Babelan. Salam kami kepada orang tua, salam hangat bahwa keluarga besar SMA 1 Babelan siap menerima kehadiran anak-anak dan juga para orang tuanya. Dan kami selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan anak-anak semuanya maupun dengan orang tua. Maka nanti wali kelas membagikan link dan sebagainya, tolong diperhatikan, itu ada juga ajang komunikasi dari sekolah dan anak-anak. Link pertama adalah anak-anak nanti dengan wali kelas, nanti ada juga guru BK, ada juga para wakil kepala sekolah, dan tentu saja terakhir dengan dengan kepala sekolah. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, MPLS SMA Negeri 1 Babelan tahun 2021-2022 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andestri Adjar Suprapto Alkusworo MPD yang telah memberikan sambutan dan telah berkenan membuka kegiatan MPLS pada hari ini. Oke, terima kasih untuk partisipasi anak-anak semua. Menginjak acara yang ketiga adalah perkenalan seluruh guru dan karyawan SMA Negeri 1 Babelan yang akan saya sampaikan sendiri melalui PowerPoint. Oleh karena itu, mohon waktunya sebentar, saya akan menampilkan PowerPoint-nya dulu. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Sudah bisa melihat layar yang Bu Rina tampilkan? Sudah. Oke, ya. Jadi begini, kenapa kok kita perlu memperkenalkan seluruh guru dan karyawan SMA Negeri 1 Babelan? Karena pada kenyataannya untuk anak-anak kelas yang sudah naik kelas 11 itu banyak yang belum kenal, bahkan belum tahu guru dan karyawan di sini. Karena mereka pun selama 1 tahun itu memang belum pernah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di SMA. Oleh karena itu, sebenarnya kita akan menghadirkan semua Bapak Ibu karyawan di Fitcon ini, tetapi karena kuota yang tidak memungkinkan, sehingga kita hanya menampilkan foto saja sebagai gambaran. Jadi besok kalau misalnya anak-anak mau mengumpulkan tugas, itu sudah tahu kira-kiranya, oh yang namanya Pak ini, Bu ini, itu seperti ini. Oh yang wali kelas saya itu seperti ini, seperti itu. Jadi tidak buta sama sekali. Harapan kami seperti itu. Jadi di sini nanti kalian hanya bisa mengenali untuk sementara itu hanya lewat foto saja. Tapi kalau misalnya nanti mau kenalan di sekolahan saat mengumpulkan tugas atau apa, itu bisa melihat langsung. Ya.
Kita mulai saja. Aduh, kupingku udah. Ya, sudah ya, sudah tadi. Ya. Di SMA Pabilan itu seluruh guru dan karyawan itu berjumlah 47, ya, berjumlah 47. Ini foto yang pertama, ini foto ini diambil saat pembuatan katalog kakak angkatan kalian kemarin yang sudah lulus tahun 2020-2021. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu ini foto dari Bapak Dr. Andes Triajar Suprapto Alkusworo MPD. Di sini beliau saat ini adalah menjabat Kepala SMA Negeri 1 Pabilan. Jadi tadi kalian sudah mendengarkan suaranya, dan yang membuka kegiatan MPLS hari ini adalah beliau. Ya, besok bisa datang ke sini. Kalau ketemu itu berarti beliau adalah Bapak Kepala Sekolah kalian. Berikutnya adalah Bapak Suwarno SPD MOR. MOR itu Magister Olahraga, ya. Beliau saat ini menjabat sebagai Waka Urusan Kurikulum atau Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum dan sekaligus sebagai Guru Mapel Penjas Orkes atau PJOK. Ya, jadi di sini Bapak Suwarno ini guru olahraga dan waka kurikulum. Yang berikutnya adalah Ibu Ari Pudiastuti SPD MPD. Tadi kalian juga sudah melihat Ibu Ari saat memberikan sambutan laporan ketua panitia, ya. Di sini Ibu Ari ini menjabat sebagai atau Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, ya, dan sekaligus sebagai Guru Mapel Ekonomi. Di sini terlihat idlik sekali bahwa yang dipegang saat berfoto pun adalah uang dan buku cek. Ya, dari sini berarti menunjukkan beliau adalah guru ekonomi yang berhubungan dengan uang dan uang. Tapi jangan dibilang moto duiten ya. Berikutnya adalah Ibu Sri Mulyani SPD. Beliau adalah Waka Urusan Hubungan Masyarakat dan sekaligus sebagai Guru Mapel Bahasa Indonesia. Ya. Tadi belum tampil hari ini, tapi besok akan memberikan materi ke kalian melalui Google Classroom. Ya, ada materi dari Ibu Sri Mulyani. Berikutnya adalah saya sendiri. Ya, nama saya Katarina Sitoresmi. Di sini saya menjabat sebagai Waka Sarpras atau Sarana Prasarana dan sekaligus sebagai Guru Mapel PKWU dan Kewirausahaan. Ya. Jadi nanti yang kelas itu saya ketemu dengan 2 kelas, yaitu 10 IPS 1 dan 10 IPS 2. Sedangkan kelas yang IPA 1, IPA 2, dan IPS 3 nanti bertemunya dengan Ibu Elvi. Untuk selanjutnya adalah Bapak Febrian Widiarto SSI. Di sini tadi Bapak Febrian itu yang selalu berbicara, yang dari depan tadi sebagai operator, admin, ya. Jadi tadi yang mengumumkan beberapa aturan-aturan yang harus kalian ikuti di awal itu adalah beliau, Bapak Febrian, ya.
Beliau saat ini menjabat sebagai pembina OSIS dan guru mapel matematika. Ya, meskipun matematika tetapi tidak galak ini. Ya. Nah, ya. Kalau mau les juga ready Bapak ini, ya, Pak Widi ya. Nah, panggilannya biasanya di sini Bapak Widi. Untuk berikutnya adalah Bapak Dr. Andes Catur Hartono. Beliau ini adalah sesepuh SMA Pabelan dan pemilik ya mungkin ya, karena rumahnya dekat dengan SMA Pabelan. Ya, jadi di Desa Maris itu saja mungkin kalian sudah pada banyak yang kenal. Guru mapel bahasa Indonesia. Ya. Orangnya sabar, gemati gitu ya. Jadi anak-anak kalau mau curhat itu biasanya ini adalah tempat curhat terbaik. Ya, jadi beruntunglah yang di sini di anak didik Pak Catur karena beliau adalah wali kelas 10 IPS 3 ya. Berikutnya adalah Dr. Andes Sutijan. Ya, ini beliau yang terganteng di sini ya. Beliau adalah guru BK. Ya, tapi guru BK kelas berapa, Bu Ari? Kelas 10 dan 11. Oh ya, kelas 10 nanti ada yang ketemu juga dengan Bapak Sutijan ini. Berikutnya adalah Bapak Dr. Andes Parjono. Ini paling dekat rumahnya dengan SMA Pabelan, hanya berjarak 50 meter mungkin. Beliau adalah guru mapel matematika. Jadi tadi matematikanya sudah ketemu 2 ya, sama Bapak Parjono. Berikutnya adalah, ini Ibu cantik, yaitu Ibu negara kita, Ibu Dr. Anda Wahyu Purwaningsih. Ya, beliau adalah guru mapel sejarah. Ya, nanti kalau diajar sama Bu Wahyu, jangan bilang yang lalu biarlah berlalu ya, karena yang lalu itu penting bagi Bu Wahyu. Ya, jangan lupa sejarah ya, jas merah ya. Oke, berikutnya adalah ini gitaris kita, yaitu Bapak Suparno SPD. Ya. Nanti kalau mau les gitar sama Bapak Suparno. Beliau adalah guru mapel fisika. Wali kelas itu enggak? Enggak ya. Ya, guru mapel fisika. Kepala lab. Ya, beliau adalah kepala, menjabat juga sebagai kepala laboratorium. Ya, jadi koordinator semua ruang laboratorium yang ada di SMA Pabelan. Ya, berikutnya di sini yang tinggi menjulang yaitu Bapak Asauki Maharanto SPD. Besok tanya ya anak-anak, A-nya itu kepanjangan dari apa? Karena kita pun tidak tahu itu A-nya itu apa. Ya. Beliau adalah guru mapel biologi. Ya. Berikutnya adalah di sini maaf kami belum punya fotonya karena waktu foto bersama itu Bapak Subagio itu tidak ikut. Ya. Adalah Bapak Subagio SPD MSI. Beliau di sini adalah guru mapel fisika. Dan ada satu jabatan lagi yaitu sebagai pembina STP 2KS. STP 2KS itu kepanjangan dari Satuan Tugas Penegak Kedisiplinan. Ya, kedisiplinan siswa. S-nya siswa. Jadi yang berhubungan dengan tata tertib kalau nanti sudah pembelajaran secara offline itu seragam, terus kehadiran ya, pokoknya yang berhubungan dengan kedisiplinan dan tata tertib sekolah. Itu sama Bapak Subagio.
Jadi di sini ada 2 guru fisika, yaitu tadi Bapak Suparno dan Bapak Subagio. Berikutnya adalah Bapak Arif Kriswahyudi, SPD, MPD. Beliau adalah guru mapel PPKN. Ya. Berikutnya adalah ini penyanyi kita. Jadi kalau mau les vokal itu sama Ibu Siti Nuriyah, SPD. Ya, anak-anak yang suka vokal, suka nyanyi bisa les privat. Ya. Meskipun beliau suka menyanyi, tetapi beliau juga sebagai guru matematika. Orangnya juga sabar, ya. Jadi nggak perlu takut dengan matematika. Sini guru matematikanya sabar semua. Ya, berikutnya adalah Ibu Elvi Khairotin, SPD. Beliau adalah guru mapel biologi juga. Ya, jadi ada 2 guru mapel biologi, yaitu yang tadi Bapak Sauki yang tinggi, dan ini Ibu Elvi. Tidak, saya lanjutkan. Ya, berikutnya adalah Ibu Sri Yuniarse, SPD. Beliau di sini adalah guru mapel bahasa Inggris. Ya. Jadi yang suka bahasa Inggris mungkin bisa minta tambahan pelajaran dengan Bu Yuni kalau beliaunya berkenan. Tapi jauh rumahnya ya, karena rumahnya daerah Merak Rejo, Bawen sana ya. Ya, ini anggota Kang Guru. Bukan Kanguru ya, Kang Guru. Kang Guru itu di SMA Pabelan itu ada grup guru-guru yang suka ngeband. Ya, ini salah satunya Bapak Supri, Bapak Febrian Widias. Itu juga gitarisnya ya. Ini gaul orangnya ya. Ya, beliau adalah Bapak Suprijadi Sabta Atmaja, biasa dipanggil Pak Jadi ya. Beliau adalah guru mapel seni budaya. Ya. Oh ya, Pak Jadi ini juga sebagai wali kelas 10 IPS 1 ya. Ya, berikutnya ini adalah guru besar kita, yaitu Bapak Marsudi, SPD. Ya. Beliau satu-satunya guru kimia di sini. Ya, hanya satu saja guru kimia. Nah, ini kalau kalian macam-macam biasanya gigit. Ya, jadi agak galak ya. Jadi kalau mau pelajaran kimia harus benar-benar. Enggak ya, itu hanya hoak saja. Orangnya baik hati, lemah lembut, suka menolong ya, gemar menabung, tidak sombong ya, seperti itu. Ya. Berikutnya adalah Ibu Wahyuningsih, SPD. Ini dari yang di bawah saja saat foto atau properti saat foto itu sudah terlihat sekali. Beliau juga guru mapel ekonomi ya. Di sini berhubungan dengan kwitansi nih ya, buku kwitansi ya, buku cek. Jadi nanti kalau mau jadi pengusaha itu belajarnya sama Bening untuk menghitung uang. Selain sama Bu Ari tadi ya, Bu Ari Pudiastuti itu juga guru ekonomi juga. Ya, tapi jangan. Ya, Bu Wahyuningsih atau yang biasa dipanggil dengan Bu Wahyu ada, Bu Ning ada. Yang memanggil mereka macam-macam ya untuk Bu Wahyuningsih ini. Ini beliau juga sebagai wali kelas 10 IPS 2 ya, wali kelas 10 IPS 2. Ya, di sini ada gitaris wanita juga ya. Beliau adalah Ibu Rukiem STH. Beliau ini mengajar mapel pendidikan agama Kristen. Dan ada jabatan satu lagi yaitu sebagai kepala perpustakaan. Ya, jadi kalau pinjam buku di sekolahan itu
yang langsung berhubungan dengan Ibu Rukiem ini. Ya. Berikutnya adalah Ibu Diah Ani SPD. Beliau adalah guru mapel geografi dan wali kelas 10 IPA 1. Ya, yang merasa kelas 10 IPA 1, beliaulah wali kelas kalian. Oh iya, balik. Ya, nanti dia. Ya, beliau ini guru mapel geografi. Berikutnya adalah Bapak Setiawan Raharjo SPD Kom. Kom itu komputer ya, bukan kompor. Ya, ini adalah pengantin baru juga ya, masih muda sekali usianya. Ya, beliau adalah guru mapel TIK, atau kalau sekarang ada yang menyebut BKTIK, ada yang menyebut TIK ya, karena TIK bukan sebuah mata pelajaran wajib ya, tapi mungkin nanti untuk kelas 10 ada mapel TIK. Berikutnya adalah ini juga grup Kang Guru tadi ya, grup band SMA Pabelan, salah satu personelnya yaitu Bapak Akib Hasmi SPD. Beliau adalah guru mapel sosiologi. Ya. Berikutnya adalah Ibu Heni Wahyu Ratna Ningsih SPD. Di sini beliau adalah guru BK. Ya, kelas 11-12. Mungkin untuk anak-anak kelas 10 tidak bertemu di tahun ini, tetapi nanti di tahun berikutnya bisa ketemu dengan Bu Heni ini ya. Jadi guru BK di SMA Pabelan itu ada 2, yang satu Bu Heni, yang satu Bapak Sutijan tadi. Ya. Berikutnya adalah Ibu Mustaqimah SPDI. Beliau adalah guru mapel pendidikan agama Islam. Tadi juga sudah memimpin doa saat pembukaan acara MPLS kali ini. Ya, mungkin tadi sudah bisa melihat langsung dari VidCon seperti apa Bu Mustaqimah ini. Ya. Berikutnya adalah Ibu Winarti SPD. Beliau adalah guru mapel sejarah. Tadi ada kalian mungkin bisa ingat, mapel sejarah ada 2 guru juga, yaitu Ibu Winarti dan Ibu Wahyu Purwaningsih. Ya. Berikutnya adalah Bapak Nurrohman SPD. Ya. Ini beliau dulu adalah alumni SMA Pabelan ya, sudah jadi guru. Nanti kamu juga kalau sudah alumni kuliah bisa melamar di sini menjadi guru seperti Bapak Nurrohman ini ya. Kalau ada lowongan, catatannya seperti itu. Ya. Ini adalah guru bahasa Jawa. Ya. Beliau ini alumni tahun 2009 kalau tidak salah. Ya. Berikutnya ini ada teteh yang cantik sekali ya. Ini adalah master TikTok ya. Ya, ini adalah Miss Hani Pujiastuti SPD MPD ya. Ya. Di sini beliau mengajar sebagai guru penjas orkes juga, berpartner dengan Bapak Suwarno tadi, ya. Ini bukan asli orang Jawa, tetapi aslinya mungkin darahnya Jawa, tapi tinggalnya di Palembang. Di mana? Lampung. Oh Lampung, ya. Berarti bukan empek-empek ya, makanan khasnya kalau Lampung itu. Jadi nanti kalau kalian suka TikTok, silakan berjoin dengan Ibu Hani ini ya. Berikutnya adalah Bapak Hanif Nur Cahya, SPDI. Beliau juga guru mapel pendidikan agama Islam.
Dan beliau ini juga alumni SMA Negeri 1 Pabilan. Ya, lulus tahun mungkin sekitar 2012-an ya. Kayaknya seperti itu. Mungkin bisa konfirmasi langsung dengan Pak Hanif kalau Bu Dina salah. Ya. Berikutnya adalah Bapak Lukman Nurul Hakim, SPD. Ini masih bujang, sehingga bisa mungkin kenalan lebih dekat lagi karena belum ada janur melengkung ya. Beliau adalah guru mapel geografi. Ya, ada dua tadi mapel geografi, Budiah Ani dan Pak Lukman. Ya, biasa dipanggil Pak Lukman. Ya, demikian daftar guru SMA Negeri 1 Pabilan. Berarti di sini tadi ada 32. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke karyawan tata usaha, yaitu yang pertama adalah Ibu Endah Mulyati SEMSI. Ya, beliau ini cantik, putih, ya, orangnya ramah, baik hati, ya. Jadi suka menolong, suka menabung, seperti itu ya. Ini adalah Ibu Kasubag Tata Usaha. Ya. Kalau kalian ke sekolahan, nanti pasti sering ketemu dengan Ibu Endah ini, meskipun sekarang ini tidak ada pembelajaran secara offline, tetapi beliau hampir setiap hari di sekolahan. Ya. Oh iya, oh. Ya. Berikutnya adalah staf yang kedua adalah Ibu Titik Setianingrum. Beliau adalah tata usaha bagian kepegawaian. Ya, benar ya. Nah, bagian kepegawaian. Ya. Beliau rumahnya juga dekat dengan sekolahan, yaitu daerah Ngerandusari, Ngelawan. Ya, mungkin sudah ada beberapa yang bertetanggaan, bahkan mungkin saudara. Ya. Berikutnya adalah staf yang ketiga adalah Ibu Rika Penny Handayani. Beliau ini adalah tata usaha bagian bendahara bos. Ya. Jadi itu Ibu Rika Penny ini. Biasa dipanggil Bu Rika. Ya. Ya, lah ini berikutnya adalah Ibu Bekti Setianingsih AMD, ahli media ya. Beliau adalah tata usaha yang mengurusi bagian bendahara BOP. Ya, jadi ini hubungannya juga dengan uang dan uang juga ya. Ya, nah ini adalah Bapak Harmoko. Dia ini adalah juga tata usaha, tetapi yang mengurusi operator dapodik, dia operator dapodik. Jadi nanti dan administrasi kurikulum, sehingga nanti untuk data-data yang masuk, kemudian dari peserta didik ya, itu biasanya nanti kalian sering berhubungan dengan Bapak Harmoko ini. Berikutnya adalah Ibu Dina Ariwinarti, yaitu tata usaha bagian kesiswaan dan persuratan. Ya. Ini dia kalau foto seperti ini, jadi fotogenik ya, suka foto ya. Makanya ini propertinya bawa payung meskipun tidak hujan. Ya, berikutnya adalah Ibu Wahyu Ningsih. Beliau adalah tata usaha bagian perpustakaan. Ya, jadi di sini ini banyak Wahyu Ningsih ya. Ada tadi Bu Wahyu, ya.
Wahyu Purwaningsih juga ada, Bu Wahyu Ningsih Ekonomi juga ada. Nah ini Mbak Wahyu Ningsih. Ya, kenapa dipanggil Mbak? Karena masih muda. Ya, beliau dulu juga alumni SMA Pabelan juga. Oh iya, Pak Harmoko juga alumni SMA Pabelan. Ya. Bu Winarti juga banyak di sini yang alumni SMA Pabelan. Berarti sekolah tinggi kemudian mengabdi ke tempat mereka dulu sekolah lagi. Itu namanya berjasa, ya. Ya ini jadi di sini Mbak Wahyu itu mendampingi Ibu Rukiem tadi di perpustakaan. Ya, ini maaf tidak ada fotonya, yaitu Mas Sony Irwanto, itu tata usaha bagian sarana prasarana. Ya, besok kalau tidak ada fotonya, PR Bu Rina untuk memperkenalkan kalian ditagih ya enggak apa-apa. Ya, ini sesepuh juga di sini karena paling lama di sini yaitu Mas Ramlan, ya. Beliau adalah penjaga sekolah dan petugas kebersihan di SMA Pabelan. Berikutnya adalah Pak Haryanto, di sini juga sebagai penjaga sekolah dan kebersihan di sekolah SMA Pabelan. Ini ada Bapak Ayub, juga sama, yaitu sebagai penjaga sekolah dan tenaga kebersihan. Ini Bapak Joko Susilo, juga penjaga sekolah dan tenaga kebersihan. Ya, ini ada satu lagi, sebenarnya ada dua lagi, yaitu Bapak Solikin, juga sama sebagai penjaga sekolah dan kebersihan, tetapi belum ada fotonya. Dan Bapak Abdul Rohim sebagai penjaga sekolah dan kebersihan juga. Ya, ini tadi sekilas yang bisa Bu Rina sampaikan ke kalian semua. Meskipun hanya sekali lagi hanya lewat foto, tetapi mungkin sudah bisa memberikan gambaran ke kalian. Tadi maaf ada yang lupa, sebenarnya saya ulang ya, untuk kelas 10 itu untuk wali kelas. Tadi mungkin Bu Rina ada yang saya sebutkan sebagai wali kelas 10, ada yang tidak. Jadi kalau kita urutkan dari 10 IPA 1, itu wali kelasnya adalah Bu Diah Ani tadi. Bu Diah Ani itu wali kelas 10 IPA 1. Kemudian Bapak Febrian Widiarto, tadi wali kelas 10 IPA 2. Kemudian PS1 tadi. Oh ya, Bapak Suprijadi Sabta Atmaja, Seni Budaya, itu wali kelas 10 IPS 1. Kemudian Ibu Wahyu Ningsih Ekonomi, itu wali kelas 10 IPS 2. Dan Bapak Catur Hartono Bahasa Indonesia, itu wali kelas 10 IPS 3. Ya. Demikian paparan dari saya yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya saya minta maaf. Nanti kalau misalnya ada yang tadi masih menjadi PR karena foto-fotonya belum ada, nanti bisa kenalan langsung ke sekolahan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekas mandirinya beda. Sama saja, enggak seperti yang diumumkan. Oke. Ya. Oke. Diumumkan terus nanti langsung ditutup gitu. Oh iya, bisa. Oke. Ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan MPLS pada hari ini, kita memasuki acara yang terakhir, yaitu tugas mandiri. Sekali lagi, tugas mandiri hari ini adalah membuat Twibbon yang kalian unggah ke media sosial yang kalian miliki saat ini. Ya. Bisa WA, status atau story di WA, bisa Instagram, bisa Facebook, dan lain sebagainya. Hasil unggahan di screenshot, kemudian sebagai bukti bahwa kalian sudah membuat Twibbon,
dikumpulkan lewat Google Classroom ya, yang sudah wali kelas buat. Jadi semuanya segera bergabung dengan Google Classroom yang bagi yang belum. Dan untuk tugas hari ini yang tidak bisa, nanti mungkin wali kelas bisa menyampaikan ke peserta didik, yang tidak bisa mengikuti acara FitCon hari ini, bisa melihat lewat YouTube, yang nanti linknya akan dibagikan, dan di dalam YouTube, itu sebagai bukti bahwa sudah mengikuti YouTube itu dengan baik, nanti silakan like dan subscribe, kemudian menuliskan komentar dengan menuliskan nama dan kelas. Misalnya namanya Khairul Khofifah, kelas 10 IPS 2 misalnya gitu ya. Jadi kalian di situ ada nama dan ada kelas. Mau ditambahkan kata-kata lain juga boleh, yang penting ada nama dan kelas. Misalnya hadir Khairul Khofifah 10 IPS 2 ya. Hadir Maulana Rizky kelas 10 IPS 3 misalnya seperti itu. Ya. Itu tugas untuk hari ini. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, bisa kami akhiri acara FitCon hari ini. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk tugasnya? Mungkin ada yang tadi belum terjawab. Silakan, acungkan tangan. Bu Rina, Pak Catur sepertinya mengacungkan tangan. Pak Catur Hartono. Halo Pak Widi, gimana? Oh, tidak jadi Pak Catur. Jadi, terima kasih Pak Widi. Terima kasih Pak Widi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin menambahkan Bu Rina, akan ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Ya, walaupun mungkin di bagian-bagian kecil kelas itu mungkin ketemunya dengan teman-teman se-SMP-nya dulu, tapi agar lebih mengenal itu untuk tibonnya itu nanti juga dikirimkan ke grup WA kelasnya masing-masing, sehingga nanti mereka akan saling mengenal, oh teman saya ini dan seterusnya. Begitu Bu Rina, ini hanya masukan saja. Jadi tugasnya nanti juga dikirimkan ke grup kelas masing-masing biar mereka saling mengenal. Begitu. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih Pak Catur, matur nuwun untuk masukannya ya. Jadi nanti biar tadi kata Pak Catur, kalau tak kenal maka tak sayang ya. Jadi silakan dikirimkan ke grup kelas hasil Twibbonnya. Mungkin ada tambahan lagi? Kalau boleh saya nambahkan Bu Rina. Iya, monggo Pak Widi. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya tadi sudah dikenalkan oleh Bu Rina. Nama saya Pak Widi, wali kelas 10 MIPA 2. Sebentar, baik. Untuk tambahan, untuk terkait dengan penggunaan Google Classroom yang mungkin nanti sudah akan dimulai, bagi anak-anak yang nama di Google Classroom belum sesuai, ya ini kami mengingatkan saja dan mewajibkan pada kalian untuk mengubah nama menjadi nama yang sesuai dengan nama asli kalian. Ya, jadi kalau saya masih melihat ada beberapa siswa yang namanya tidak sesuai, ya. Jadi nanti berdampak pada kesulitan bagi Bapak Ibu guru untuk melakukan proses penilaian. Sekali lagi, ya. Untuk caranya saya kira banyak tutorial di YouTube ya, yang jelas melalui akun Google ya. Jadi kalian bisa masuk di Google Classroom-nya juga, kemudian kelola akun Anda, silakan masuk ke situ, lalu cari bagian informasi pribadi. Di situ ada bagian nama, silakan disesuaikan dengan nama masing-masing, nama asli, gitu ya. Saya kira itu saja, Bu Rina. Terima kasih atas waktunya.
Terima kasih Pak Widi untuk masukannya. Mungkin ada Bapak Ibu guru atau wali kelas panitia MPLS yang mau menambahkan, atau mungkin ada pertanyaan dari anak-anak, silakan. Oke, kalau tidak ada, ini tiba saatnya, mungkin sudah ditunggu-tunggu tadi, ya, bahwa acara untuk hari ini, acara MPLS pada hari ini sudah sampai acara yang terakhir, yaitu penutupan. Sekali lagi kepada anak-anak, tugas jangan ditunda, segera buat, ya. Kemudian sesuai perintah tadi, bahwa tugas itu harus diulang. Besok ada tugas lagi yang harus dibuat juga, dan ikuti materi di Google Classroom dengan baik, ya, supaya bisa mengerjakan tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan. Untuk akhir kata, saya selaku moderator di sini menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Dan akhir kata untuk penutupan ini adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan anak-anak kalau mau live silakan atau meninggalkan forum ini. Terima kasih.